Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Hello everybody. How is life today? Fine? Alhamdulillah, I am fine too. Alhamdulillah anak-anak, kita sampai pada pertemuan yang ke-7. Tidak terasa, the 7th meeting. Nah, tadi kalian sudah melihat ada gambar orang memakai masker atau a face mask. Juga ada tadi gambar orang yang sedang mencuci tangan. Kira-kira pokok bahasan kita hari ini tentang apa ya? Kira-kira tentang apa ya? Tentu saja berhubungan dengan penyakit yang sekarang sedang banyak melanda kita. Namanya adalah COVID-19. COVID-19. Corona. V, virus. Disease. 19, start in 2019. Jadi kalau COVID-19 itu anak-anak singkatan dari Coronavirus Disease in 2019, yaitu wabah penyakit yang dibawa oleh virus corona yang dimulai di tahun 2019. Apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Kita akan belajar bagaimana cara untuk mencegah menularnya penyakit tersebut. Caranya adalah seperti gambar. Tadi kan sudah jelas gambarnya anak-anak ya. Yang pertama gambarnya adalah orang mencuci tangan. Apa tujuannya mencuci tangan? Ada yang tahu? Ya. We wash our hands. Kita mencuci tangan. We wash our hands. Tujuannya adalah in order to, agar, prevent, melindungi atau mencegah COVID-19 spread, penyebaran wabah virus corona. Saya ulangi. We wash our hands in order to prevent COVID-19 spread. Jadi tujuannya kita mencuci tangan agar mencegah penyebaran virus corona. Cara pertama, kita memakai kata in order to. Cara yang kedua, anak-anak, juga tetap sama kalimatnya, cuma di sini conjunction atau kata hubungnya berbeda. Cara kedua, we wash our hands, kita mencuci tangan, so that, agar, we prevent COVID-19 spread, supaya kita mencegah diri dari penyebaran COVID-19 atau wabah penyakit virus corona. Jadi ada dua cara. Pertama menggunakan in order to, yang kedua menggunakan kata so that. Ini artinya sama, agar atau supaya. Ini kita sebut, kita beri nama ungkapan expression of purpose. Ungkapan yang menyatakan purpose, tujuan, atau nama lainnya intention. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayam tired. Kelihatan wajahnya Ustazah capek ya nak ya. Nah, ini kira-kira kalau makan jeruk ini akan fresh lagi. Nah, sekarang kita akan belajar dengan bab yang hampir sama dengan pertemuan yang ke-7 anak-anak. Kalau kemarin kita membahas tentang so that atau in order to, yaitu kata hubung yang berkaitan dengan maksud atau tujuan dan ada hubungannya dengan mencegah penularan penyakit yang sekarang sedang berlangsung. Hari ini kita akan mempelajari tentang hal yang sama tetapi dengan pola kalimat yang sedikit berbeda. Coba kita ingat-ingat lagi anak-anak, apa yang kita pelajari kemarin? Masih ingat anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, pintar sekali. Kita mempelajari tentang ungkapan yang namanya expression of purpose or intention, yaitu ungkapan yang menyatakan maksud atau tujuan, di mana di dalam kalimat tersebut terdapat kata hubung in order to, atau juga bisa digantikan dengan kata hubung
hubung so that. Nah, sekarang kita akan mempelajari kembali kalimat yang di dalamnya terdapat ungkapan yang menyatakan maksud atau tujuan menggunakan kata hubung atau conjunction in order to dan so that. Nah, coba tadi kan Ustazah sudah memberi contoh. Ustazah makan jeruk, nah tujuannya adalah untuk kesehatan. Coba sekarang kita lihat anak-anak gambarnya ini. Coba di close dulu. Gambarnya apa ini anak-anak kira-kira? Vitamin C. Kalau kalian mengatakan vitamin C. Nah, di sini kira-kira apa ya tujuannya orang banyak-banyak mengkonsumsi vitamin C? Kira-kira apa ya kira-kira? Kita mungkin bisa membuat kalimat seperti ini. All of you need vitamin C. Kalian semua need vitamin C in order to, agar atau supaya, to strengthen your immunity, untuk memperkuat daya tahan tubuh kalian. Jadi di sini masih ada ungkapan yang menyatakan maksud atau tujuan. Ciri-cirinya dengan menambahkan kata hubung in order to. Sama seperti kemarin, caranya yaitu kita tulis dulu kalimat utamanya. All of you need vitamin C. Main clause-nya atau kalimat utamanya di sini. Ini kalimatnya. Kemudian jangan lupa menambahkan in order to seperti biasanya. In order to. Kalau in order to kemarin kira-kira ditambah apa anak? Subjek atau kata kerja? Oh iya, kata kerja. Benar sekali. Strengthen, kata kerja atau verb 1. Jadi memperkuat itu adalah kata kerja. Jadi kalau kita menggunakan in order to seperti pelajaran yang lalu, langsung kita tambahkan kata kerja bentuk pertama. Nah, ini ya. Kalau bagaimana kalau kita menggunakan so that? Nah, kita tulis dulu kalimat utamanya. All of you need vitamin C. Jadi kalian semua butuh yang namanya vitamin C. Ini main clause-nya. Kemudian kita tambahkan so that. Nah, kalau so that harus ada apanya dulu sebelum kata kerja. Apa? Ya, subjek. Benar sekali. Subjeknya di sini adalah it. Nah, baru kita boleh menambahkan verb 1. Jadi masih ingat anak-anak ya pelajaran kemarin. Ini kalau kita menggunakan in order to, sekali lagi langsung kita tambahkan verb 1. Kalau so that jangan lupa kita beri dulu subjek. Subjeknya dalam hal ini adalah karena di sini menggantikan vitamin C. Kelihatan anak-anak gambarnya jelas? Jadi ini gambarnya anak-anak yang sebelah sini. Ini adalah satu porsi makanan yang seharusnya kita makan sehari-hari biar kita sehat. Yang sebelah sini adalah kita harus makan lebih banyak, mengkonsumsi vegetables, sayuran atau fruits, buah-buahan. Yang sepertiga bawahnya ini anak-anak, kita konsumsi cuman sepertiganya saja, yaitu makanan yang mengenyangkan, mie, nasi, gandum. Kemudian yang sebelah sini adalah kebutuhan protein kita untuk pertumbuhan. Jadi kalau kalian makan biar sehat itu porsinya satu piring diatur. Lebih banyak sayur buah, ada karbohidrat, dan sepertiganya lagi protein. Nah, tujuannya apa? Kalau kita makan kok harus kita bagi seperti ini? Supaya makan kita seimbang, supaya kita sehat. Coba kita perhatikan anak-anak. Kita sambungkan dengan pelajaran kita di pertemuan yang ke-8, yaitu untuk menyatakan maksud atau tujuan. Jadi dari kalimat ini kita bisa membuat kalimat we should eat variety foods. Kita sebaiknya makan variety foods, makanan yang bervariasi, bermacam-macam. In order to, nah ini poinnya di sini, agar, tujuannya agar
be healthy, agar sehat. Jadi di sini anak-anak yang pertama kita gunakan kata hubung sekali lagi in order to. Masih ingat bagaimana susunannya? Ya, yang pertama adalah main clause-nya dulu, kalimat utama. We should eat variety foods. Kita sebaiknya makan makanan yang bervariasi. Kalimat utama. Ditambahkan in order to, kata hubung. Kemudian kalau tadi ditambah apa anak-anak? Kata kerja. Tapi di sini kita lihat healthy, sehat. Sehat itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Maka sebelum kita tuliskan healthy, kata sifat ini, sebelumnya kita harus tambahkan dulu be. Ini bedanya anak-anak. Jadi kalau tadi itu main clause ditambah in order to, kata kerja. Kalau untuk yang ini karena tidak ada kata kerja, maka sebelum kita tulis kita tambahkan dulu be, in order to be healthy. Itu adalah pola kalimat yang berikutnya. Ya, jadi kita tuliskan main clause-nya dulu atau kalimat utamanya ditambah in order to, ditambah apa? Be, pintar sekali, be, ditambah kata sifat atau adjektif. Pola kalimat berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai so that anak-anak? Kita perhatikan, we should eat variety foods. Sama, main clause-nya atau kalimat utama ditambah so that. Kita sebaiknya makan makanan yang bervariasi supaya, nah kalau ini ya, setelah so that kita tambahkan apa kemarin? Subjek, we. Subjeknya adalah kata ganti we kita. Karena ini bukan kata kerja, ini kata sifat atau adjektif, maka kita harus tambahkan di sini to be atau auxiliary. Jadi bedanya di situ anak-anak. Kita tulis di sini main clause ditambahkan so that, ditambahkan apa? Subjek, baru ditambahkan to be atau auxiliary atau kata bantu ditambah adjektif. Bedanya di situ anak-anak. Yang tidak menggunakan kata kerja. Selanjutnya anak-anak, biar kalian tambah mengerti mengenai penggunaan in order to atau so that, nah kita akan mengisi latihan soal sebagai berikut. Perhatikan, ini adalah exercises, latihan soal. Ada blank spaces di sini, jadi ini titik-titiknya, ada 3 nomor. Nanti kalian cukup menambahkan titik-titiknya diisi dengan kata in order to atau so that. Perhatikan nomor 1, number 1. She drinks mineral water. Bla bla bla. Avoid dehydration. Dia minum air putih. Titik-titik, menghindari dehidrasi, kehausan. Kira-kira anak-anak di sini apa yang cocok in order to atau so that? Ada yang tahu jawabannya? Ya benar, jawabannya adalah in order to. Kenapa dijawab in order to? Karena di sini setelah kata hubung langsung kata kerja. Jadi yang betul jawabannya adalah in order to. She drinks mineral water in order to avoid dehydration. Pintar. Nomor 1 benar. Berikutnya anak-anak kita lihat yang kedua, latihan soal kedua. They clean their house, bla bla bla. It looks neat and tidy. Mereka membersihkan rumah mereka, titik-titik, rumahnya terlihat rapi dan teratur. Kira-kira siapa? In order to atau so that? Ya? Oh ya, pintar. Jawabannya adalah
So that. Kenapa diisi so that? Karena ada subjek. Subjeknya adalah G. Iya, jadi nomor 2 jawabannya adalah so that. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini biar tambah jelas. Jadi ada sebuah keluarga yang sedang membersihkan rumah mereka. Nah, di sini saya memilih yang kedua. Tujuannya adalah so that it looks neat and tidy. Jadi jawabannya so that. Sekarang yang terakhir anak-anak coba perhatikan kalimat yang ketiga. You should take a rest. Bla bla bla, you get well soon. Jadi ini ceritanya ada anak yang sakit. Kemudian dia butuh istirahat. Nomor 3. You should take a rest. Kamu sebaiknya istirahat. Bla bla bla, you get well soon. Kamu segera sembuh. Apa kira-kira? In order to atau so that? Kira-kira? Oke, jawabannya adalah so that. Jadi ada anak yang sedang sakit dan diberi nasihat temannya. Tujuan nasihatnya supaya dia lekas sembuh. You should take a rest. Jadi nasihatnya kepada teman, you should take a rest. Kamu sebaiknya istirahat. So that, sehingga, agar, supaya you get well soon, kamu segera sembuh. Jadi ini cara untuk membedakan penggunaan in order to dan so that.